wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah, syukur nikmat datang ngersanipun Allah. Amin. Atas pinten-pinten nikmat ingkang sampun dipun paringaken datang kula panjenengan. Nikmat Allah yang sangat besar, nikmat Allah yang luar biasa. Amin. Ngarupi saged anggotan. Alhamdulillah. Saged bernafas, diparingi amanah, dipercaya iso menghirup udara segar pagi ini. Amin. Ini adalah karunia nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Amin. Istiqomah majelis Quran kita telah ini. Kenapa? Khawatir maos Quran itu Pak, maos Quran itu kurang titik bisa berbeda makna, kelebihan titik bisa berubah makna, apalagi berubah huruf, berubah satu huruf saja berubah, maknanya jauh berbeda. Apalagi juga berubah harokat, itu bisa berbeda maknanya. Syaitanin marid dal dengan syaitanin marid pakai dot, itu maknanya beda. Di doa habis Yasin itu kan ada syaitanin marid pakai dal. Syaitan al-marid sama dengan al-rajim yang terkutuk. Pakai dal itu terkutuk. Tapi kalau pakai dot, syaitanin marid, syaitanin marid, pakai dot, setan sakit. Nah, maknanya berbeda. Itulah bahasa Al-Quran. Sensitif. Makanya adanya majelis Quran ini wajib. Adanya majelis Quran ini wajib. Niat thalabul ilmi. Maka jika kula jenengan maca Quran ono salahe, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena niatnya masih belajar. Jadi kalau niat kula jenengan masih niat belajar, andaikan mocone ono salai, langsung dimaafkan oleh Allah. Paham ya? Makanya niat itu niat belajar. Ya Allah, saya mau coba Quran, niat belajar. Ono salai, maklumi. Gitu. Terus belajar. Baik, kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. walil mu'minina amin. Buka 220 Al-Baqarah 220. Saya baca dulu jenengan titeni mana yang saya baca panjang, mana yang saya baca pendek, di mana yang saya dengungkan, di mana yang tidak saya dengungkan. Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Maknanya fi itu aslinya di, bisa di dalam, tergantung apa kalimat sesudahnya. Misalnya fit dunya, di dunia, fil kharij, di luar, fit dakhil, di dalam, fil baiti, di rumah, fil masjid, di masjid, fil madrasah, di sekolah, fil jami'ah, di kampus. Jadi fi itu bermakna di. Khusus ini bermakna tentang. Khusus ini di dunia wal akhirah, tentang dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad, anil yatama, dari atau tentang karena children, yatim. Kenapa saya kasih children? Iya, karena identik bahwa anak yatim itu pasti anak-anak yang belum balik. Lupa kalau sudah balik, bukan yatim namanya, mantan yatim. Paham ya? Tapi kenapa walaupun sudah balik, sudah SMP, sudah SMA, kok masih kita santuni? Maklum, karena mereka masih belum bisa bekerja sendiri. Paham? Nah, karena mereka belum bisa bekerja sendiri, masih ada di Darul Aitam, di panti asuhan. Bahasa Arabnya panti asuhan itu Darul Aitam. Ya. Kenapa mereka masih tetap di sana? Padahal sudah bukan yatim, tapi mantan yatim. Mereka sudah balik. Ya.
Kalau laki tandanya wis mimpi basah, lek wedok tandanya keluar darah haid, itu tanda apa namanya? Balik. Tapi kenapa mereka masih bertahan di Darul Aitam? Di mana? Di panti asuhan. Mereka masih dibiayai, mereka masih diberi makan, pakaian, mereka masih dibiayai, mereka masih disekolahkan karena mereka belum mampu bekerja sendiri. Makanya Darul Aitam itu roto-roto habis SMP, roto-roto biasanya ngambil kejuruan, kejuruan SMK. Kalau biyen seminya, lek biyen itu ada PGA, ono SPG, ono SPK, sekolah perawat kesehatan. Dulu itu kejuruan, kenapa? Biar lulus langsung bekerja. Sekarang kebijakan Menteri Pendidikan tidak boleh. Harus ada peningkatan mutu. Walaupun SMK masih ada, walaupun lulusannya langsung bekerja, tapi tidak maksimal, Pak. Misalnya SMK jurusan teknik, dia masih butuh untuk melanjutkan ke fakultas teknik. Contoh. Kenapa? Keilmuannya belum matang, sehingga ketika dia bekerja tidak maksimal. Tapi, ini ono seperti anak yatim, dia sudah mengambil cukup lewat SMK. Wah, dikatakan belum apa jenenge tadi, maksimal, tetap tak apa-apa dia bekerja dengan bekal ilmu SMK-nya itu. Kenapa kira-kira? Karena dia tidak mau lagi menjadi beban panti asuhan. Makanya kita disunahkan perhatian kepada mereka. Bukan hanya 10 Muharram, Pak. Anak yatim itu bukan 10 Muharram tok disantuni itu. Bukan. Bendino itu butuh kebutuhannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nabi ditanya tentang anak children yatim. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada yang bertanya, islahun lahum khair. Islahun, ya, memperbaiki keadaan lahum bagi anak-anak yatim, khairun, baik. Artinya apa? Disuruh katakan oleh Allah, memperbaiki keadaan anak yatim adalah baik. Gimana maksudnya memperbaiki? Ya, misalnya kita orientasinya masa depan. Memperbaiki anak yatim itu misalnya pandangannya jauh ke depan. Oh, ini kudu dikuliahkan ini, biar nanti bisa bekerja lebih maksimal misalnya. Betul ternyata, Pak, di Malang ini, di Bondowoso yang saya tahu itu pondok pesantren Al-Islah itu awalnya panti asuhan. Awalnya baru berdirinya pondok itu panti asuhan awalnya. Al-Islah, ini Islahun lahum khair. Kemudian karena berkembang, kiainya ini punya masukan, Pak. Kiainya punya pabrik roti di situ Bondo. Itu berkembang untuk membiayai anak yatim. Karena perkembangan pesat, dirubah jadi pondok pesantren Al-Islah modern. Sekarang ini modern, Pak. Waduh, sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, namanya STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Nah, dulu masih abahnya itu Yai Maksum Pembina PAN Pusat Jakarta. Itu sedo. Nah, saniki diganti putrani Gus Toha. Nah, Gus Toha itu kebetulan S2-nya teman saya satu kelas.
dia belum selesai karena sakit, tapi sekarang sudah sehat tapi tidak melanjutkan lagi. Nah, beliaulah yang mengasuh sekarang di Bondowoso. Nah, itu berkembang pesat menjadi pondok pesantren besar, pondok pesantren yang besar. Dan itu anak-anak tadi yang tadinya anak yatim, duafa, itu oleh pondok itu dikuliahkan. Nah, sekarang sudah memencar ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini apa, bekerja ini, bekerja ini, jadi ini, dari macam-macam. Nah, itu ketika perkumpulan, apa istilahnya ya, alumni ya, apa istilahnya, reuni, itu mereka menyumbang ini, nyumbang ini. Jadi berkelanjutan pendidikan untuk anak yatim. Nah, sekarang walau bukan anak yatim pun mulai di situ, karena pendidikannya maju. Nah, ini salah satu di antara islahul lahum khair. Ini firman Allah ini, jauhnya Allah ini. Katakan oleh Muhammad, memperbaiki keadaan anak yatim baik, entah itu memperbaiki pendidikannya sehingga orientasi ke depan itu dia tidak seperti kebanyakan, tetapi mereka malah justru jadi bos, buka ini, buka usaha ini, buka ini. Jadi anak punya anak buah, Pak. Jadi diajari bagaimana dia bukan jadi karyawan, tapi dia menjadi bosnya. Berusaha yang kecil-kecilan dia punya. Ya, misalnya dia ada perusahaan pentol, misalnya ya, bikin pentol, tapi dia bukan dirinya yang bikin, jadi anak buahnya maju gaji, jadi punya anak buah. Nah, itu yang dimaksud anak yatim yang di Al-Islam Bondowoso itu sukses. Ada yang dari kiai, ada yang pejabat, ada yang dari caleg, ya macam-macam lah, dari yang di apa, yang dari Al-Islam Bondowoso. Wa in tuharituhum, wa in dan jika, wa in dan jika, ya, tukhalituhum, kalian menggauli mereka, fa ikhwanukum, maka mereka itu saudara kalian. Ya, jadi kata Allah, jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Mempergauli di sini nih, dijadikan teman, dijadikan partner kerja, dijadikan, ya, bisa jadi bermakna menjadikan suami atau jadikan istri, bergaul dengan baik, menjadi keluarga. Wallahu, dan Allah, ya'lamul mufsida, ya'lamu mengetahui, dan Allah maha mengetahui, al-mufsida yang berbuat kerusakan, minal muslih, ya, dari orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah maha tahu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Itu ngerti. Endi sing berbuat api, endi sing berbuat welek. Walau dan kalian, walau dan kalau, ya. Walau dan kalau. Walau itu bahasa Arabnya artinya kalau. Bahasa Arabnya lau. Bahasa Indonesianya kalau. Jadi maknanya lau itu kalau atau jika. Walau dan kalau, lau dan kalau, sya'a menghendaki, Allah, artinya dan jika Allah menghendaki, la'adnatakum, niscaya Allah mempersulit kalian, niscaya Allah datangkan kesulitan kepada kalian,
Innallaha sesungguhnya Allah azizun itu maha perkasa, hakimun dan maha bijaksana. Saudara-saudara, kata-kata walau tadi ya, walau syaa Allah la'anatakum, sekiranya Allah menghendaki tentulah Ia akan mempersulit kalian. Artinya dengan melarang mencampurkan harta. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala persoalan, hakimun, lagi maha bijaksana dalam segala tindakan atau perbuatan. Sekali lagi ayat ini menunjukkan kepada dunia, kepada kula panjenengan, ya, semampu kula panjenengan untuk memperbaiki keadaan anak yatim, membantu semampu kula panjenengan. Qul islahul lahum, qul islahul lahum khair. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang yang bertanya kepada wahai Muhammad, islahul lahum, mengurus urusan mereka secara patut, secara baik, ya, entah itu mengenai campur tangan dalam upaya mengembangkan harta mereka, diberi usaha, atau disekolahkan, atau dikuliahkan, khair, itu adalah perbuatan yang baik. Nah, dibandingkan kalau dibiarkan, jangan wis sekolah kerja-kerja dewi, jangan begitu, kasihan. Ya, anak-anak yatim itu makanya kahatain. Ya, kahatain katanya. Orang yang mengurus anak yatim itu kahatain, kata Nabi, seperti dua jari ini besok dengan aku di surga. Maksudnya apa? Dekat. Orang yang mengurus keperluan anak yatim besok di surga itu kahatain, seperti dua jari ini. Artinya dekat sekali dengan aku, kata Nabi. Artinya apa? Mulia. Mulianya tidak tanggung-tanggung di dunia. Orang yang mengurus anak yatim, membiayai anak yatim itu diganti langsung oleh Allah di dunia. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kurang orang yang memperbaiki anak yatim, keadaan anak yatim. Tidak akan. Terus diganti oleh Allah. Itu di dunia. Di akhirat masuk surga, dekat dengan Rasulullah. Jadi apa namanya, kahatain. Jarno kan ngomong model jarno. Cuma karena pahalanya gede, biasanya anaknya mau muat, uji. Bulan jenengan itu diuji. Karena pahalanya besar, ngurus anak yatim, makanya diuji, dia kuat enggak? Muat tau? Dia nakal anak ya, bukan nakal anak ya, bukan nakal. Nggih, gudo bahasa Jawanya. Gudo, menggoda. Bahasa Jawanya gudo. Kayak di Jombang itu ada daerah namanya Budo, nama desa itu Budo. Nama desa itu lucu-lucu. Di Gresik itu sampean duduk. Desa apa? Sampean duduk. Duduk sampean di Wale. Itu nama desa itu. Sampean duduk. Kalau sampean turu gae
Wa in tukhalituhum, dan jika mereka mencampuri urusan mereka, maksudnya kamu campurkan pengeluaran kamu dengan pengeluaran mereka, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudaramu. Jangan ditipu. Kadang yang banyak nipu itu paling dewe, pamane dewe. Kadang kok tinggalan bapak ini kok lumayan akeh, dipakai dulu. Kok lek anak wis gede tak balekno, jarine ngono. Tibae ora dibalik-balikke. Sampai entek, bangkrut, anak yatim melok susah. Nah itu double dosanya Pak. Double dosanya. Dosa make secara ilegal, secara dolim, dan tidak mengembalikan di saat anak yatimnya sudah dewasa. Banyak yatim sugih itu cuma dibayar melarat oleh duluri dewi. Pak Lie sing ngatok biasanya. Ngerti ngatok nih, itu umbang-umbangan. Ngatok itu melinti, kemelinti. Masya Allah, Masya Allah. Milo, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kalau berkesempatan untuk berbagi dengan mereka, dengan anak-anak yatim. Apa maksudnya fa'ikhwanukum? Mereka menjadi saudara kalian. Maksudnya mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Telah menjadi kelaziman bagi seorang saudara untuk mencampurkan hartanya pada harta saudaranya. Tegese apa? Tegese niku nggih lek kula jenengan bisa menjadikan harta itu berputar, dijadikan apa istilahnya? Harta anak yatim tadi itu tidak mengendap, tidak diam, tapi harta anak yatim tinggalan ayahnya itu diputar untuk dibisniskan sehingga menghasilkan jauh lebih besar. Itu pahalanya double Pak. Karena memikirkan masa depan anak yatim itu. Silakan lakukan kata Allah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ya'lamul mufsida, dan Allah itu mengetahui orang yang berbuat kerusakan terhadap harta anak-anak yatim itu ketika mencampurkan hartanya kepada harta mereka, kemudian dipek dewe oleh Pak Lili Pak Dini, sehingga anak yatim itu menjadi rugi dan rusak. Double dosanya. Minal muslih, dari orang-orang yang berbuat kebaikan dengannya, hingga masing-masing akan mendapatkan balasannya setimpal dari Allah. Walau sya'allahu, jika Allah menghendaki dengan melarang mencampurkan harta, ya bisa saja. Ojo, ibu bahaya. Harta anak yatim, hati-hati. Hati-hati banget itu, karena bukan hak kita. Dintekno haram, kalau dikembangkan, dibisniskan, menghasilkan jauh lebih besar demi masa depan anak yatim itu, itu pahalanya sebaliknya, berpahala yang berlipat-lipat. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala persoalan, hakimun, lagi maha bijaksana dalam segala tindakan atau perbuatan. Masya Allah. Hadirin sekalian, mari kita ditiru. Fid dunya wal akhirah. Coba. Fid dunya wal akhirah. Hanya panjang. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Coba. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair.
muslih minal muslih walau syaa Allah la'anatakum walau syaa Allah la'anatakum inna Allah azizun hakim. Inna Allah azizun hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saudara-saudara, kita sudah melalui Rajab yang kemarin dianjurkan memperbanyak istighfar. Kemudian sekarang adalah Sya'ban, dianjurkan memperbanyak sholawat karena ini bulan Nabi. Kemudian Ramadan nanti dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran karena Ramadan turunnya Al-Quran. Kalau Sya'ban diturunkan ayat tentang sholawat. Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada bulan Sya'ban. Jadi ayat perintah tentang bersolawat Al-Ahzab ayat 56, perintah untuk bersolawat kepada Nabi itu turun bulan Sya'ban. Makanya disunahkan memperbanyak solawat di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Rajab disunahkan memperbanyak istighfar. Nah, Ramadan disunahkan memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i itu Pak, sehari bisa hatam 2 kali. Imam Syafi'i hatam Al-Quran itu sehari 2 kali. Pulau penjenengan 2 tahun sekali. Ya, alasannya sibuk. Ya Allah, sibuk. Sibuk nopo deh? Sibuk HP ya. Sibuk main itu. Tapi kalau kita andaikan kita luangkan waktu khusus untuk baca Quran, subhanallah, maka insya Allah kita tidak akan tahunan untuk hatam. Bebulanan bisa. Misalnya ya, kalau bulanan deh, sedino 1 juz. Nih, seumpama nih, sedino 1 juz. Lek 30 dino, 30 juz, hatam sepisan. Bisa setahun itu bisa 12 kali hatam. Subhanallah. Ya, jadi apa namanya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu perbanyak baca Al-Quran. Kalau bulan ini, bulan Sya'ban, diturunkannya ayat tentang perintah sholawat. Berarti memperbanyak apa? Sholawat. Nah, ulang-ulang biar paham, biar ingat. Kalau Rajab diperintah memperbanyak istighfar. Kalau Sya'ban diperintah memperbanyak sholawat. Kalau Ramadan diperintah perbanyak baca
Bocor Al-Quran. Makanya sampai kita diajari doa oleh Rasulullah tentang 3 bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi umur kami ya Allah di bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan berkahi umur kami ya Allah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami nututin Ramadan. Soalnya kadang wis akeh sing gak nyampe gitu loh. Dinginane Rajab wis gak nututin Sya'ban wonten dinginane. Ya adik-adik kelas saya itu banyak sudah berangkat duluan. Kami kan pulau riyen cak nggih. Hati di jalan, salam ke mungkar nakir. Banyak yang sudah begitu Pak. Yang gak nututin Ramadan. Kok Ramadan? Sya'ban gak nututin kata. Kadang Sya'ban dinginane. Ya. Di Surabaya itu. Ya, kenal baik. Dikabarkan di grup sedo, ya Allah. Sedo. Jenom sedo. Jadi mati itu bukan karena tua, boten. Si enom dia bisa duluan. Hati-hati. Jadi jangan, apa hati-hati maksudnya? Jangan nunda-nunda ibadah. Hari ini kita bisa melakukan ibadah, lakukan. Hari ini kita bisa melakukannya, jangan ditunda. Paham yang saya maksud? Wadainu wa qada'ud dain. Ya, itu termasuk susu yang bukan dari syaitan. Tetapi sunnah adalah melunasi hutang. Wa taubatu minad dambi, ya, bertaubat sebelum dari dosa itu juga susu yang disunnahkan. Artinya apa? Di dalam pengertian wa taubatu minad dambi itu juga termasuk sholat, ibadah kan, puasa, zakat. Jangan jangan nunda-nunda. Ibadah kok ditunda-tunda. Jangan. Mudah-mudahan pulang jenengan sehat selalu. Amin. Ya, panjang umur, barokah, dan juga rezeki yang berkah. Allahumma amin. Amin. Istiqomah yang penting. Istiqomah seperti ini. Ya, amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna anak yatim somong bagaimana? Anak yatim somong contohnya ibunya membelikan baju dia hari ini, seminggu kemudian dia mendapat santunan, tapi dia beli baju lagi, beli baju lagi sendiri, dia merasa dia pentingnya lebih dari teman-temannya. Itu kan ngomong dia. Ya enggak, belum tentu sombong. Barangkali dia butuh baju yang merek lain, tak bohong. Husnudon lah ya. Nah, boleh. Terima kasih buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.